Kesabaran Nabi Ayub menurun pada salah satu anak laki-lakinya, yaitu Bashir. Bashir bin Ayub adalah laki yang sangat istimewa. Ia sangat bertakwa kepada Allah dan keimanannya sangat sempurna. Suatu ketika raja yang memerintah kaumnya telah berusia lanjut dan berniat menyerahkan tatanya. Sang raja mengumumkan kepada kerabatnya, bagi siapa saja yang sanggup menerima 3 syarat, maka dialah yang akan menjadi raja selanjutnya. Dan ternyata hanya Bashir saja yang berani menerima syarat tersebut. Ketika syarat yang dianjurkan oleh sang raja adalah sanggup berpuasa di siang hari, mendirikan sholat di malam hari, dan sanggup untuk tidak marah dalam keadaan apapun. Setelah menyatakan sanggup menjalankan syarat itu, Bashir pun dinobatkan sebagai raja dan diberi julukan Zulkifli, yang mempunyai arti orang yang mempunyai ketangguhan dan kemampuan. Zulkifli selalu berpuasa di siang hari, mengerjakan sholat di malam hari, dan tidak pernah marah sama sekali. Keteguhan iman Zulkifli membuat iblis tidak senang. Iblis mencari cara agar ia bisa membuat Zulkifli marah. Seusai zuhur, iblis menyamar sebagai seorang kakek dan menemui Zulkifli. Ia mengadu jika selama ini ia telah dianiaya oleh kaumnya. Raja Zulkifli pun meminta sang kakek untuk datang ke persidangan pada esok harinya. Keesokan paginya, Raja Zulkifli menunggu sang kakek di majelis persidangan. Sang raja berniat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sang kakek. Namun hingga waktu zuhur telah tiba, sang kakek tidak kunjung datang. Raja Zulkifli pun meninggalkan persidangan untuk beribadah dan beristirahat. Rupanya sang iblis sengaja tidak datang ke persidangan itu untuk menguji kesabaran Raja Zulkifli dan membuatnya marah. Saat Raja Zulkifli hendak istirahat, kakek jelmaan iblis itu muncul kembali. Kakek itu kembali mengadukan nasibnya sambil menangis. Sang raja kemudian meminta kakek itu pulang dan datang ke persidangan esok hari. Setelah kakek itu keluar dari kamar, Raja Zulkifli pun beristirahat. Ia memberitakan kepada pengawal untuk mencegah siapa saja yang berniat mengganggunya. Usaha iblis untuk membuat Raja Zulkifli marah ternyata gagal. Setelah diusir oleh pengawal, ia pun kembali menyusup ke dalam istana. Para pengawal merasa heran karena kakek itu bisa menyelinap masuk. Mereka pun sadar kakek tua itu bukanlah manusia biasa. Setelah itu mereka memperketat penjaga di depan pintu kamar sang raja. Ternyata godaan sang iblis tidak mampu menggoyahkan iman Raja Zulkifli. Namun tak lama setelah itu, kesabaran Raja Zulkifli kembali diuji. Ada sekelompok orang durhaka yang berniat mengancam keselamatan kerajaannya. Raja Zulkifli kemudian meminta agar rakyatnya bersedia maju ke medan perang. Namun seruan Raja Zulkifli tidak ditanggapi oleh rakyatnya. Rupanya seluruh rakyatnya takut mati sehingga mereka tidak mau perang. Jika sang raja menjamin bahwa mereka tidak akan mati, sang raja berperang, barulah mereka maju ke medan perang bersama sang raja. Saat itu raja berdoa kepada Allah meminta perlindungan dan keselamatan bagi semua rakyatnya. Doa Raja Zulkifli dikabulkan. Mereka berhasil memenangkan peperangan tanpa ada satupun rakyat yang mati di medan perang. Setelah itu Raja Zulkifli memerintah dengan adil dan bijaksana. Bahwasanya Raja Zulkifli memegang teguh janjinya untuk berpuasa di siang hari, sholat di malam hari, dan tidak pernah marah. Zulkifli alaihissalam dikenal sebagai orang yang sangat sabar sehingga Allah pun mengujinya. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar.